Selamat siang, anak semuanya. Berharap tetap semangat mengikuti pembelajaran sistem daring di tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Ya, untuk materi kita selanjutnya di bab yang kedua, kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Ya, seperti judulnya kamu bisa lihat. Ada kata masalah. Masalah itu berarti berbicara tentang problem yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita lihat ke slide berikutnya, yaitu tentang masalah ekonomi. Ya, jadi secara klasik masalah ekonomi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Ya, jadi kalau masalah produksi berarti ini masalah yang terjadi pada produsen atau pada pemilik faktor produksi. Bagaimana mereka menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang itu supaya barang itu menjadi barang yang berkualitas, barang yang digemari oleh konsumen, dan barang yang bisa menghasilkan laba yang besar kepada pemilik faktor produksi. Mungkin di proses produksi ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Bisa itu masalah tenaga kerja, bisa itu masalah mesin, bisa itu masalah bahan baku. Nah, itulah yang dimaksud dengan masalah produksi di sini. Masalah yang ditemukan pada saat proses pembuatan barang di faktor produksi maksudnya. Kemudian yang kedua adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini adalah masalah yang terjadi kepada konsumen atau kepada pembeli. Ya, jadi di sini barang yang sudah didapatkan oleh konsumen bisa saja terjadi suatu masalah ya, masalah yang dihadapi oleh konsumen. Bisa itu karena barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen, ya misalnya manfaatnya kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembeli, atau barangnya rusak. Nah, itu adalah masalahnya. Jadi konsumen itu memiliki kendala bagaimana menghabiskan barang tersebut, bagaimana memanfaatkan barang tersebut setelah di tangan konsumen. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah masalah yang terjadi kepada distributor. Distributor ini adalah penyalur barang dari produsen kepada konsumen. Ya, bisa saja itu terjadi masalah pada saat pengiriman barang, proses pengiriman barang. Seperti yang kita ketahui, proses pengiriman barang dari produsen ke tangan distributor, kemudian ke tangan konsumen, itu bisa memiliki yang namanya kendala. Bisa itu kendala dalam transportasi, ya, bisa itu masalah waktu, bisa itu barang yang disalurkan melalui tangan distributor tersebut mengalami kerusakan. Jadi itulah masalah-masalah yang bisa dirasakan oleh seorang distributor atau penyalur barang dan jasa. Jadi di antara ketiga pelaku ekonomi ini, masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan ekonomi itu tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, berbeda masalah yang dialami oleh seorang produsen atau pemilik faktor produksi, berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh seorang konsumen atau seorang pembeli. Kemudian berbeda juga masalah yang dihadapi oleh seorang distribusi. Itu maksudnya di masalah ekonomi di sini. Oke, kemudian kita lihat ke slide berikutnya, yaitu 3 permasalahan pokok ekonomi sehubungan dengan kegiatan produksi. Ya, sehubungan dengan kegiatan produksi barang dan jasa yang diungkapkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Paul A. Samuelson dari Amerika Serikat. Beliau mengungkapkan bahwasanya ada 3 permasalahan yang dihadapi di dalam perekonomian,
yaitu yang pertama adalah mengenai pertanyaan barang apa atau what yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi yang pertama, barang apa yang diproduksi, berarti seorang pemilik traktor produksi memikirkan satu jenis barang yang akan diproduksi, kemudian barang tersebut tentunya adalah suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen, suatu barang yang berkualitas, suatu barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian setelah barang itu diputuskan atau barang apa yang hendak diproduksi, maka permasalahan yang berikutnya yang muncul, bagaimana cara memproduksi barang tersebut secara efisien dengan baik. Ya, makanya ada pertanyaan bagaimana barang yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut supaya barang itu dapat memiliki kualitas yang baik sesuai dengan harapan konsumen nantinya. Oke, bisa itu mengenai siapa yang mengerjakan, bisa itu bagaimana teknik pengerjaannya atau teknologi yang dilakukan, teknologi apa yang harus dibuat dalam penciptaan barang tersebut. Nah, kemudian pihak-pihak mana yang terlibat, sumber daya produksi apa yang akan digunakan, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi setelah barang itu sudah diputuskan akan memproduksi barang A, kemudian sudah tahu bagaimana cara memproduksinya, tentu yang ketiga, barang itu harus tahu kemana akan disalurkan, kepada siapa akan dijual, kemana pasar yang akan dituju. Ya, jadi ini adalah 3 pemikiran dari pemilik faktor produksi dalam menciptakan produksi barang yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Demikianlah penjelasan Miss tentang masalah ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selamat siang, anak semuanya. Miss berharap tetap semangat mengikuti pembelajaran sistem daring di tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Ya, untuk materi kita selanjutnya di bab yang kedua, kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Ya, seperti judulnya kamu bisa lihat ada kata masalah. Masalah itu berarti berbicara tentang problem yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita lihat ke slide berikutnya, yaitu tentang masalah ekonomi. Ya, jadi secara klasik masalah ekonomi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Ya, jadi kalau masalah produksi berarti ini masalah yang terjadi pada produsen atau pada pemilik faktor produksi. Bagaimana mereka menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang itu supaya barang itu menjadi barang yang berkualitas, barang yang digemari oleh konsumen, dan barang yang bisa menghasilkan laba yang besar kepada pemilik faktor produksi. Mungkin di proses produksi ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Bisa itu masalah tenaga kerja, bisa itu masalah mesin, bisa itu masalah bahan baku. Nah, itulah yang dimaksud dengan masalah produksi di sini. Masalah yang ditemukan pada saat proses pembuatan barang di faktor produksi maksudnya. Kemudian yang kedua adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini adalah masalah yang terjadi kepada konsumen atau kepada pembeli. Ya, jadi
di sini barang yang sudah didapatkan oleh konsumen bisa saja terjadi suatu masalah ya, masalah yang dihadapi oleh konsumen. Bisa itu karena barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen, ya misalnya manfaatnya kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembeli atau barangnya rusak. Nah, itu adalah masalahnya. Jadi konsumen itu memiliki kendala bagaimana menghabiskan barang tersebut, bagaimana memanfaatkan barang tersebut setelah di tangan konsumen. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah masalah yang terjadi kepada distributor. Distributor ini adalah penyalur barang dari produsen kepada konsumen. Ya, bisa saja itu terjadi masalah pada saat pengiriman barang, proses pengiriman barang. Seperti yang kita ketahui, proses pengiriman barang dari produsen ke tangan distributor, kemudian ke tangan konsumen, itu bisa memiliki yang namanya kendala. Bisa itu kendala dalam transportasi, ya, bisa itu masalah waktu, bisa itu barang yang disalurkan melalui tangan distributor tersebut mengalami kerusakan. Jadi itulah masalah-masalah yang bisa dirasakan oleh seorang distributor atau penyalur barang dan jasa. Jadi di antara ketiga pelaku ekonomi ini, masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan ekonomi itu tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, berbeda masalah yang dialami oleh seorang produsen atau pemilik faktor produksi berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh seorang konsumen atau seorang pembeli. Kemudian berbeda juga masalah yang dihadapi oleh seorang distribusi. Itu maksudnya di masalah ekonomi di sini. Oke, kemudian kita lihat ke slide berikutnya, yaitu 3 permasalahan pokok ekonomi sehubungan dengan kegiatan produksi. Ya, sehubungan dengan kegiatan produksi barang dan jasa yang diungkapkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Paul A. Samuelson dari Amerika Serikat. Beliau mengungkapkan bahwasanya ada 3 permasalahan yang dihadapi di dalam perekonomian, yaitu yang pertama adalah mengenai pertanyaan barang apa atau what yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi yang pertama, barang apa yang diproduksi, berarti seorang pemilik traktor produksi memikirkan satu jenis barang yang akan diproduksi, kemudian barang tersebut tentunya adalah suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen, suatu barang yang berkualitas, suatu barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian setelah barang itu diputuskan atau barang apa yang hendak diproduksi, maka permasalahan yang berikutnya yang muncul, bagaimana cara memproduksi barang tersebut secara efisien dengan baik. Ya, makanya ada pertanyaan bagaimana barang yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut supaya barang itu dapat memiliki kualitas yang baik sesuai dengan harapan konsumen nantinya. Oke, bisa itu mengenai siapa yang mengerjakan, bisa itu bagaimana teknik pengerjaannya atau teknologi yang dilakukan, teknologi apa yang harus dibuat dalam penciptaan barang tersebut. Nah, kemudian pihak-pihak mana yang terlibat, sumber daya produksi apa yang akan digunakan, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi setelah barang itu sudah diputuskan akan memproduksi barang
A, kemudian sudah tahu bagaimana cara memproduksinya, tentu yang ketiga, barang itu harus tahu kemana akan disalurkan, kepada siapa akan dijual, kemana pasar yang akan dituju. Ya, jadi ini adalah 3 pemikiran dari pemilik faktor produksi dalam menciptakan produksi barang yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Demikianlah penjelasan Miss tentang masalah ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selamat siang, anak semuanya. Miss berharap tetap semangat mengikuti pembelajaran sistem daring di tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Ya, untuk materi kita selanjutnya di bab yang kedua, kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Ya, seperti judulnya kamu bisa lihat ada kata masalah. Masalah itu berarti berbicara tentang problem yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi. Oke, kita lihat ke slide berikutnya, yaitu tentang masalah ekonomi. Ya, jadi secara klasik masalah ekonomi itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Ya, jadi kalau masalah produksi berarti ini masalah yang terjadi pada produsen atau pada pemilik faktor produksi. Bagaimana mereka menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang itu supaya barang itu menjadi barang yang berkualitas, barang yang digemari oleh konsumen, dan barang yang bisa menghasilkan laba yang besar kepada pemilik faktor produksi. Mungkin di proses produksi ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Bisa itu masalah tenaga kerja, bisa itu masalah mesin, bisa itu masalah bahan baku. Nah, itulah yang dimaksud dengan masalah produksi di sini. Masalah yang ditemukan pada saat proses pembuatan barang di faktor produksi maksudnya. Kemudian yang kedua adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi ini adalah masalah yang terjadi kepada konsumen atau kepada pembeli. Ya, jadi di sini barang yang sudah didapatkan oleh konsumen bisa saja terjadi suatu masalah ya, masalah yang dihadapi oleh konsumen. Bisa itu karena barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen, ya misalnya manfaatnya kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembeli, atau barangnya rusak. Nah, itu adalah masalahnya. Jadi konsumen itu memiliki kendala bagaimana menghabiskan barang tersebut, bagaimana memanfaatkan barang tersebut setelah di tangan konsumen. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah masalah yang terjadi kepada distributor. Distributor ini adalah penyalur barang dari produsen kepada konsumen. Ya, bisa saja itu terjadi masalah pada saat pengiriman barang, proses pengiriman barang. Seperti yang kita ketahui, proses pengiriman barang dari produsen ke tangan distributor, kemudian ke tangan konsumen, itu bisa memiliki yang namanya kendala. Bisa itu kendala dalam transportasi, ya, bisa itu masalah waktu, bisa itu barang yang disalurkan melalui tangan distributor tersebut mengalami kerusakan. Jadi itulah masalah-masalah yang bisa dirasakan oleh seorang distributor atau penyalur barang dan jasa. Jadi di antara ketiga pelaku ekonomi ini, masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan ekonomi itu tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain.
Ya, berbeda masalah yang dialami oleh seorang produsen atau pemilik faktor produksi berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh seorang konsumen atau seorang pembeli. Kemudian berbeda juga masalah yang dihadapi oleh seorang distribusi. Itu maksudnya di masalah ekonomi di sini. Oke, kemudian kita lihat ke slide berikutnya, yaitu 3 permasalahan pokok ekonomi sehubungan dengan kegiatan produksi. Ya, sehubungan dengan kegiatan produksi barang dan jasa yang diungkapkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Paul A. Samuelson dari Amerika Serikat. Beliau mengungkapkan bahwasanya ada 3 permasalahan yang dihadapi di dalam perekonomian, yaitu yang pertama adalah mengenai pertanyaan barang apa atau what yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi yang pertama, barang apa yang diproduksi, berarti seorang pemilik traktor produksi memikirkan satu jenis barang yang akan diproduksi, kemudian barang tersebut tentunya adalah suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen, suatu barang yang berkualitas, suatu barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian setelah barang itu diputuskan atau barang apa yang hendak diproduksi, maka permasalahan yang berikutnya yang muncul, bagaimana cara memproduksi barang tersebut secara efisien dengan baik. Ya, makanya ada pertanyaan bagaimana barang yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut supaya barang itu dapat memiliki kualitas yang baik sesuai dengan harapan konsumen nantinya. Oke, bisa itu mengenai siapa yang mengerjakan, bisa itu bagaimana teknik pengerjaannya atau teknologi yang dilakukan, teknologi apa yang harus dibuat dalam penciptaan barang tersebut. Nah, kemudian pihak-pihak mana yang terlibat, sumber daya produksi apa yang akan digunakan, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi setelah barang itu sudah diputuskan akan memproduksi barang A, kemudian sudah tahu bagaimana cara memproduksinya, tentu yang ketiga, barang itu harus tahu kemana akan disalurkan, kepada siapa akan dijual, kemana pasar yang akan dituju. Ya, jadi ini adalah 3 pemikiran dari pemilik faktor produksi dalam menciptakan produksi barang yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Demikianlah penjelasan Miss tentang masalah ekonomi dalam kegiatan ekonomi.